Sebuah cerita tentang perjalanan Bang Tam Fan Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih berada di atas bahtera. Lalu Xiaoyan pada saat ini memikirkan bagaimana jika Xiaoyan menyerap api surgawi peringkat kedua dan api pencipta 6 Qi, dan bukankah dengan begitu maka seni tingkat 8 Xiaoyan juga pada saat ini akan meningkat, terlebih lagi dengan Xiaoyan yang menyerap roh hantu penarik jiwa, maka seni roh darah Xiaoyan benar-benar akan meningkat ke tahap yang lebih tinggi. Tentu saja Xiaoyan sangat tertarik dengan kemampuan api surgawi milik Danda Cheng. Xiaoyan juga tertarik dengan roh hantu yang dimiliki oleh Raja Pemakan Jiwa. Tentu saja kedua benda ini benar-benar memiliki efek yang sangat unik dan itu benar-benar sangat berguna bagi Xiaoyan. Lalu Xiaoyan bergumam bahwa pada saat ini harus segera mulai. Hanya saja seni roh darah tingkat 8 ini agak lambat untuk ditingkatkan. Selain itu juga Xiaoyan sepertinya harus menyerap lebih banyak 3 hal aneh. Dan pada akhirnya Xiaoyan segera menekan semua pemikirannya dan segera mulai menyerap ketiga benda aneh ini. Lalu perlahan-lahan ketika benda aneh ini mulai melebur menjadi satu di dalam tubuh Xiaoyan, kemudian aura dari Xiaoyan juga pada saat ini perlahan mulai menjadi stabil. Lalu tubuhnya terus berubah dan otot serta tulangnya pada saat ini menjadi lebih kuat. Xiaoyan juga pada saat ini mendapatkan keterampilan unik dari masing-masing 3 hal aneh. Xiaoyan menghabiskan banyak waktu untuk menyerap 2 api surgawi dan roh hantu, karena butuh waktu setidaknya 20 tahun untuk sepenuhnya menyerap 3 benda aneh ini. Xiaoyan duduk bersila di atas bahtera sampai mereka benar-benar terintegrasi. Dan pada akhirnya Xiaoyan menghembuskan nafas panjang udara putih, lalu perlahan-lahan Xiaoyan pun membuka matanya dan aura yang kuat pada saat ini terpancar dari tubuhnya. Meskipun Xiaoyan pada saat ini masih berada di tahap menengah bintang 9 Doudi, namun Xiaoyan telah melampaui tahap menengah bintang 9 Doudi biasa. Xiaoyan merasakan kekuatan yang memancar dari tubuhnya dan bergumam bahwa ini hanya selangkah lagi ke tahap selanjutnya. Dengan perpaduan 3 hal aneh yang baru saja Xiaoyan serap, maka pada saat ini tubuh Xiaoyan juga sudah terbentuk, dan intensitas pembentukan tubuh ini lebih tinggi daripada sebelumnya dan setidaknya pada saat ini tidak akan ada orang di bawah Dosian yang menjadi ancaman Xiaoyan. Selain itu selama 20 tahun terakhir pohon buah-buahan dan bunga yang ditanam di bahtera pada saat ini telah mekar dan layu. Selama periode waktu ini semua orang selain dari berlatih mereka juga berkeliling. Tentu saja kehidupan di bahtera ini cukup menyenangkan karena semua orang bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Xiaoyan pada akhirnya segera bangkit dan melihat sekeliling dan bergumam. Ketika semua orang menerobos ke tahap puncak bintang 7, Xiaoyan seharusnya menembus tahap akhir bintang 9. Lalu jika waktunya tiba maka Xiaoyan akan bisa segera pergi ke Laut Emas. Pada saat ini Xiaoyan memikirkan sesuatu dan kekhawatiran tentang monster darah yang Xiaoyan lihat di laut sebelumnya segera muncul. Xiaoyan teringat apa yang dikatakan oleh Qianing mengenai monster darah yang dibayangkan Xiaoyan. Namun kejadian itu sudah lama sekali dan Xiaoyan khawatir kali berikutnya monster itu muncul dirinya akan mendatangkan sosok yang lebih kuat. Selain itu Xiaoyan juga tidak tahu monster darah seperti apakah yang tidak memiliki kecerdasan seperti itu. Di lautan emas ini bahaya terbesar mungkin bukan hanya monster darah, mungkin masih ada beberapa hal yang lebih kuat dan Xiaoyan benar-benar tidak mengetahuinya. Melihat dari atas laut itu hanyalah lautan emas tak terbatas, dan tidak mungkin bagi Xiao untuk melihat apa yang ada di bawah lautan emas ini. Xiaoyan sedikit ragu sekarang dan Xiaoyan berpikir Xiaoyan harus mendapatkan lebih banyak informasi. Sepertinya Xiaoyan harus menemui Qianing untuk menjelajahi lautan emas ini. Meskipun Qianing tidak akan menemui Xiaoyan, akan tetapi Xiaoyan bisa menemui Qianing. Karena di dalam botol batu giok yang Xiaoyan berikan, api surgawi yang dibentuk menjadi pil memiliki jejak spiritual dan Xiaoyan bisa mengikutinya. Setelah memutuskan hal ini Xiaoyan pada akhirnya tidak lanjut berlatih untuk kelautan keemasan. Xiaoyan pada saat ini menemui timnya, lalu Xiaoyan berjalan-jalan hingga pada akhirnya sampai di sebuah geladak dan melihat 3 buah kapal.
Xiao Yan pada saat ini langsung bertanya kepada Huo Hong'er apakah fungsi dari kapal perang ini. Huo Hong'er pun segera berkata bahwa kapal-kapal ini adalah kapal naga yang sangat cepat, kapal naga dengan kekuatan sarang yang sangat kuat dan kapal ulang-alik. Kapal ulang-alik ini dapat menerobos ruang dalam keadaan darurat untuk melarikan diri. Mendengar hal itu Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini merasa tidak berdaya. Setelah itu Xiao Yan pun kembali berjalan-jalan hingga sampai di ruang memori, jadi tempat ini bisa menampilkan kenangan pertempuran masa lalu mereka dan mereproduksi setiap adegan pertempuran dengan sangat jelas. Xiao Yan sangat terkejut dan menyadari bahwa fungsi ini tidaklah buruk. Tempat ini tidak hanya dapat melihat pertempuran sebelumnya yang ada dalam ingatan, akan tetapi benar-benar dapat mereproduksi apa yang terjadi di masa depan. Hal ini kurang lebih sama seperti yang terlihat oleh mata kekuatan spiritual milik Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini melihat lebih dekat pada adegan merah terang yang Xiao Yan lihat dalam pertempuran dengan Raja Pemakan Jiwa. Lalu adegan dua orang berjubah merah pada saat ini kembali ditampilkan. Xiao Zhan yang melihat hal ini pun segera bertanya dengan bingung apakah ini. Xiao Yan pun menyipitkan matanya sedikit dan berkata bahwa ini seharusnya adalah alam Dewa Darah. Mendengar hal tersebut Xiao Zhan benar-benar terkejut karena ini adalah pertama kalinya bagi Xiao Zhan mendengar istilah ini. Sementara itu Xiao Yan dengan ekspresi serius lanjut menjelaskan. Xiao Yan berkata bahwa musuh dari tim Xiao Yan berikutnya adalah orang-orang ini. Melihat ekspresi serius dari Xiao Yan pada saat ini Xiao Zhan hanya bisa terdiam, dirinya bisa menyadari kekuatan dari musuh-musuh ini hanya dengan melihat ekspresi Xiao Yan, dan pada akhirnya Xiao Yan pun berbalik dan menepuk bahu Xiao Zhan. Xiao Yan berkata agar semua orang pada saat ini cepat berlatih, mereka tidak memiliki banyak waktu lagi, dan setelah beberapa saat mereka juga akan segera pergi ke laut. Setelah Xiao Yan selesai berbicara Xiao Yan pada akhirnya segera berjalan ke lantai 2 deks atas. Xiao Yan pada saat ini memiliki sebuah ide karena Xiao Yan sudah memiliki banyak dari 3 benda aneh, dan jika Xiao Yan bisa membagi 3 benda aneh ini dan mendistribusikannya ke semua orang, maka hal itu mungkin akan sangat meningkatkan kekuatan dan efektivitas tempur mereka. Xiao Yan tidak tahu apakah idenya ini akan berhasil atau tidak akan tetapi Xiao Yan memang bisa memisahkan 3 hal aneh ini. Selain itu tentu saja apa yang dibagikan oleh Xiao Yan ini tidak akan sebanding dengan tubuh utama. Selain itu Xiao Yan juga telah mencapai bintang 9 Dodi. Meskipun 3 benda aneh ini memiliki kekuatan yang kuat, dan jika itu dipisahkan dari tubuh Xiao Yan hal itu tidak akan berpengaruh. Karena benda hal aneh ini setidaknya akan cukup untuk meningkatkan kekuatan setiap orang lebih dari 1 tingkat, lalu pada akhirnya Xiao Yan segera memandangi semua orang, kecepatan kultivasi mereka bisa dikatakan sangat cepat tetapi Xiao Yan masih belum puas dengan kecepatan ini, dan pada akhirnya Xiao Yan segera memanggil semua orang pada saat ini untuk mendekat. Semua orang pada akhirnya segera menghampiri Xiao Yan dan Xiao Yan segera melambaikan tangannya, kemudian 10 api surgawi, 8 roh hantu dan 6 segel roh pada saat ini terbang keluar, jadi total ada 25 dari 3 hal aneh yang muncul di hadapan semua orang. Suara mendesis pada saat ini segera terdengar dan tim Xiao Yan pada saat ini benar-benar tercengang. Tim Xiao Yan merasa bahwa mereka telah mengenal Xiao Yan. Akan tetapi pada saat ini mereka benar-benar tidak pernah tahu bahwa Xiao Yan memiliki begitu banyak 3 hal aneh. Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka tidak terkejut melihat apa yang ditampilkan oleh Xiao Yan. Semua orang pada saat ini kagum dan bingung pada waktu yang bersamaan. Sementara itu Xiao Yan segera berkata perlahan kepada semua orang. Xiao Yan berkata agar mereka pada saat ini segera memilih. Xiao Yan bisa berbagi 3 hal aneh kepada semua orang. Jika mereka menyerapnya maka ini itu benar-benar akan sangat membantu. Semua orang pada saat ini saling memandang mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan menyerap 3 hal aneh seperti ini. Namun mereka segera menyadari bahwa 3 hal aneh ini berasal dari tubuh Xiao Yan.
sehingga pada akhirnya keraguan segera muncul dan semua orang segera bertanya, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Apakah ini tidak akan mempengaruhi Tuan Muda Xiao Yan setelah mereka melakukan hal ini? Jika itu berdampak buruk pada Tuan Muda Xiao Yan maka mereka lebih suka tidak melakukannya. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan berkata agar mereka pada saat ini jangan khawatir, karena Xiao Yan yang telah mengeluarkannya dan Xiao Yan memiliki kemampuan untuk memisahkannya. Secara alami hal ini tidak akan berpengaruh kepada Xiao Yan. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini merasa lega dan Xiao Zhan adalah orang yang paling bersemangat dan buru-buru maju. Xiao Zhan adalah orang dari ras monster dan dirinya sudah lama sangat ingin memiliki sebuah segel spiritual. Alisnya pada saat ini sangat kusut dan Xiao Zhan benar-benar tidak tahu apa yang harus dirinya pilih. Xiao Zhan melihat ke kiri dan ke kanan dan merasa tidak mengenal benda-benda ini. Dirinya benar-benar tidak tahu apa yang cocok untuknya dan bergumam sangat sulit untuk memilih dan apa yang harus dirinya pilih. Xiao Yan pun tersenyum menatap ke arah Xiao Zhan yang pada saat ini dikelilingi 6 segel spiritual. Karena Xiao Zhan sulit untuk memilihkan apa yang dirinya inginkan, maka pada saat ini Xiao Yan membiarkan segel spiritual ini memilih tuannya sendiri. Dan pada akhirnya sebuah bola cahaya segera mendekati Xiao Zhan dan tergantung hadapannya. Xiao Zhan menatap dengan penuh rasa ingin tahu ke arah bola ini, sementara Xiao Yan mulai menjelaskan. Xiao Yan berkata bahwa ini adalah segel raungan, langit dan bumi lahir dengan raungan pertama yang pada akhirnya membentuk segel raungan ini. Xiao Zhan harus menggunakannya dengan baik dan jika Xiao Zhan bisa menyadari keterampilan bertarung khusus darinya, maka hal itu benar-benar akan sangat membantu kekuatan Xiao Zhan. Menanggapi hal tersebut Xiao Zhan pun mengangguk dan seketika segel raungan ini melesat ke antara alis Xiao Zhan. Lalu Xiao Zhan pada akhirnya segera gemetar hebat dan segera duduk bersila. Meskipun ini hanya bagian dari segel spiritual, akan tetapi itu masih salah satu dari 3 hal aneh, dan akan sangat sulit untuk sepenuhnya menyerap hal tersebut dalam waktu singkat. Namun setidaknya segel roh ini tidak lagi keras karena telah dimurnikan oleh Xiao Yan, dan selama tubuh seseorang dapat menahannya, maka itu dapat dengan mudah untuk dikendalikan. 3 hal aneh ini benar-benar tidak sama dengan apa yang diserap oleh Xiao Yan sebelumnya. 3 hal aneh ini tidak akan menyebabkan kerusakan pada tubuh seseorang, dan mereka tidak akan membawa bahaya bagi semua orang karena mereka telah dijinakkan. Lalu pada akhirnya melihat Xiao Zhan yang telah berhasil mendapatkan 3 keajaiban, dan semua orang pun bersemangat untuk mencoba dan mereka pada saat ini segera maju. Mereka juga pada saat ini tidak mengetahui apakah yang cocok untuk mereka. Namun pada akhirnya Xiao Yan kembali menggunakan metode yang sama di mana 3 keajaiban ini segera memilih tuannya masing-masing, dan pada akhirnya Xiao Yan benar-benar telah membagikan masing-masing 3 keajaiban kepada semua orang. Long Yi dan Nan Erming pada saat ini tidak mendapatkannya karena Long Yi sendiri adalah objek spiritual langit dan bumi. Long Yi dapat dikatakan agak mirip dengan sifat dari 3 keajaiban. Sementara itu Nan Erming telah membentuk kembali tubuhnya dan menggunakan roh hantu. Oleh karena itu dengan Nan Erming yang telah memiliki salah satu dari 3 benda aneh, Nan Erming tidak akan bisa memiliki lebih dari 3 keajaiban. Akhirnya setelah semua orang menyerap 3 hal aneh, Xiao Yan pada saat ini segera membiarkan mereka untuk menyerap origin Ki Kaisar yang 100 kali lebih kuat. Xiao Yan pun melihat sekeliling dan mengangguk puas dan setelah mereka menyerap 3 hal aneh yang diberikan oleh Xiao Yan, saat ini kekuatan semua orang benar-benar akan meningkat lagi, dan ketika saatnya tiba maka pada saat itulah Xiao Yan akan menerobos ke tahap akhir bintang 9, dengan Xiao Yan yang menerobos ke tingkat Douxian maka Xiao Yan pun akan berani menjelajahi lautan. Setelah semuanya diatur dengan baik Xiao Yan berencana untuk melanjutkan kultivasinya dan meninggalkan Bahtera. Xiao Yan pun sekali lagi terjun ke lautan emas dan Xiao Yan pada saat ini telah membentuk tubuh Douxian. Dengan penguatan tubuh ini lautan keemasan pada saat ini tidak menyebabkan kerusakan pada tubuh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini hanya dipenuhi dengan memar dan bekas luka tetapi Xiao Yan baik-baik saja.
Xiao Yan pada saat ini mampu tinggal di bawah laut untuk jangka waktu yang lebih lama. Hal itu juga akan memberikan Xiao Yan lebih banyak waktu untuk menyerap origin abadi. Xiao Yan pada saat ini duduk bersila di dalam lautan emas hingga pada akhirnya lautan mulai bergemuruh. Aliran air di sekitar Xiao Yan pada saat ini jauh lebih cepat. Hal ini dikarenakan Xiao Yan dengan gila-gilaan menyerap sumber origin abadi. Lalu puluhan tahun pada akhirnya berlalu dan waktu yang tersisa untuk Xiao Yan hanya ada kurang lebih 400 tahun. Kali ini dapat dikatakan cukup singkat dengan Xiao Yan yang harus menembus ke Dou Xian hanya dengan waktu 400 tahun. Xiao Yan pun terus menyerap origin abadi dengan gila-gilaan. Kemudian 10 tahun berlalu dalam sekejap hingga pada akhirnya gemuruh guntur di langit memecahkan suasana tenang Xiao Yan. Mendengar gemuruh guntur ini Xiao Yan pun perlahan membuka matanya. Xiao Yan merasakan origin abadi di dalam tubuhnya dan Xiao Yan pada saat ini masih belum puas. Xiao Yan pada akhirnya mengerutkan kening dan bergumam bahwa tubuh abadi ini setengah selesai. Dengan kecepatan ini Xiao Yan khawatir itu akan memakan waktu 10 tahun lagi untuk menerobos ke tahap akhir bintang 9. Xiao Yan pada akhirnya menekan perasaan ini di dalam hatinya. Setelah itu Xiao Yan keluar dari lautan emas dan pada saat ini segera mengamati sekeliling. Pada saat ini Xiao Yan bisa melihat ada banyak awan guntur yang sangat lebat dalam radius 10.000 meter. Xiao Yan juga bisa merasakan bahwa ini lebih kuat daripada kesengsaraan Kaisar Bintang 8 milik Xiao Yan. Lalu Xiao Yan segera menyadari bahwa ini bukanlah kesengsaraan Kaisar Bintang 8 dari satu orang. Pada akhirnya Xiao Yan bergumam ternyata beberapa orang ini telah menerobos bersamaan. Udara dan awan guntur gelap pada saat ini tertutup rapat, bahkan seluruh langit menjadi gelap dan menutupi semua sinar cahaya. Kemudian guntur yang lebat pada saat ini benar-benar berkilat-kilat di atas langit. Dan pada saat yang bersamaan Xiao Zhan, Feng Feng, Ziying dan King Mu'er keempatnya segera ditangguhkan di atas langit. Keempat orang ini benar-benar telah menerobos ke bintang 8 secara bersamaan. Melihat hal ini Xiao Yan pada saat ini tidak berniat untuk membantu mereka. Namun jika mereka benar-benar tidak bisa menghadapinya barulah Xiao Yan akan turun tangan. Pada akhirnya keempat orang ini benar-benar bersiap dan bekerja sama untuk menghadapi kesengsaraan Kaisar Bintang 8. Namun pada saat yang bersamaan sosok Long Yi pada saat ini segera melesat ke langit. Long Yi bergumam bahwa kesengsaraan Kaisar ini sangat mirip dengan Long Yi. Semua orang pada saat ini bisa melihat naga guntur di atas langit yang menggeliat. Pada akhirnya Long Yi segera mengirim transmisi suara kepada Xiao Yan dan berkata bahwa Long Yi merasa naga guntur ini adalah kesempatan bagi Long Yi. Karena mungkin Long Yi akan bisa membuat terobosan. Long Yi pun langsung terbang dari bahtera dan sedikit mengerutkan keningnya. Xiao Yan akhirnya segera berkata kepada Long Yi bahwa naga guntur ini tidak sama dengan pil lightning. Naga guntur ini telah diubah oleh kesengsaraan Kaisar Bintang 8. Xiao Yan khawatir akan sulit bagi Long Yi untuk menyerapnya. Jika Long Yi tidak tahan maka Long Yi akan berada dalam bahaya dan hancur berkeping-keping. Menanggapi hal tersebut mata Long Yi pada saat ini menunjukkan tekad. Long Yi berkata bahwa Long Yi mengerti mengenai hal tersebut. Long Yi merasa pada saat ini Long Yi bisa melakukannya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan menginstruksikan Long Yi untuk berhati-hati dan jangan memaksakannya. Long Yi pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini Long Yi segera melesat. Long Yi pada akhirnya segera berhantapan dengan naga guntur kesengsaraan Bintang 8. Lalu benturan yang keras pada saat ini benar-benar memancar ke segala arah. Sosok Long Yi pada saat ini tidak bisa terlihat dan benar-benar ditutupi oleh awan guntur. Bahkan semua orang pada saat ini benar-benar merasa sangat cemas. Semua orang menyadari bahwa Long Yi ini memang bisa menyerap pil lightning. Akan tetapi itu hanyalah pil lightning yang tidak terlalu kuat. Kali ini Long Yi benar-benar berhadapan dengan kesengsaraan Kaisar Bintang ke-8. Pada saat ini semua orang benar-benar tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa menunggu Long Yi. Pada akhirnya perlahan-lahan semua orang pada saat ini tercengang ketika menatap ke arah langit.
pada saat ini guntur kesengsaraan kaisar perlahan-lahan benar-benar melemah. Mereka bertanya-tanya apakah pada saat ini kesengsaraan kaisar ini benar-benar berhasil diserap oleh Long Yi. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di bawah tatapan semua orang dalam jarak ribuan meter pada saat ini awan guntur mulai menggeliat lagi. Awan guntur ini menuju ke arah Long Yi dengan ganas. Long Yi pada saat ini benar-benar telah menyelesaikan kesengsaraan kaisar dari 4 orang rekannya. Oleh karena itu pada saat ini berhadapan dengan awan guntur kesengsaraan kaisar bintang 8 yang hanya satu, maka hal itu benar-benar bukanlah sebuah permasalahan bagi Long Yi. Pada akhirnya Long Yi bisa mengatasi kesengsaraan kaisar bintang 8 ini. Xiao Yan di bawah menatap ke arah langit ke atas dan memiliki ekspresi yang sangat senang. Pada saat ini bintang 8 Dodi di timnya benar-benar telah bertambah. Xiao Zhan dan yang lainnya juga pada saat ini masih sedikit terkejut melihat penampilan dari Long Yi. Namun ketika melihat Long Yi baik-baik saja dan aura Long Yi pada saat ini meningkat, semua orang menghela nafas lega. Mata keempat orang bersinar terang karena Long Yi pada saat ini telah menembus bintang 8. Level yang dulunya tidak terbayangkan bagi semua orang, tetapi sekarang dengan bantuan Xiao Yan mereka benar-benar mendapatkannya. Sementara itu di sisi lain pada saat yang bersamaan wajah Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba menjadi gelap. Xiao Yan menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah laut yang berada di bawah. Pada saat ini ada 4 sosok berwarna darah segera muncul. Sosok berdarah ini tidak lain adalah monster yang telah dibunuh oleh Xiao Yan. Monster ini berdatangan untuk membalaskan dendam kepada Xiao Yan atas kematian dari temannya. 4 monster darah ini segera bergegas keluar dari laut. Lalu tubuh Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba mundur dan 4 orang di atas juga memperhatikan Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan tidak bergerak dan hanya menoleh menatap ke arah 4 orang yang berada di atas. Menyadari hal tersebut Xiao Zhan pada saat ini tertawa dan berkata karena mereka sudah menembus bintang 8 Dodi, maka bukankah pada saat ini mereka harus mencoba kekuatannya? Xiao Zhan pada saat ini tampak gatal tidak tertahankan dan kekuatan bintang 8 segera melonjak di dalam darahnya. 4 orang pada saat ini berubah menjadi pelangi panjang yang melesat ke arah si monster. Xiao Yan pada saat ini hanya memperhatikan di kejauhan dan Xiao Yan sangat yakin 4 orang rekannya akan mampu berhadapan dengan 4 monster ini. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan segera bekerja sama untuk berhadapan dengan 4 monster yang menyerang. Dan seperti apa yang diharapkan oleh Xiao Yan pada saat kali ini keempat orang tim Xiao Yan benar-benar dapat dengan mudah mengalahkan 4 monster darah. Kekuatan masing-masing dari 4 monster berdarah ini juga memiliki kekuatan di bintang 8 Dodi. Namun dengan keterampilan bertarung yang dimiliki oleh tim Xiao Yan tentu saja mereka bukanlah apa-apa. Melihat 4 monster darah dengan mudah ditangani dalam sekejap mata oleh 4 orang yang baru saja menembus bintang 8 Dodi, tentu saja Xiao Yan pada saat ini bertepuk tangan dan sangat gembira. Xiao Yan berkata kepada semuanya bahwa ini benar-benar tidaklah buruk. Sementara itu di sisi lain setelah selesai bertempur semua orang pada saat ini mendatangi Xiao Yan. Mereka pada saat ini menyeka darah di senjata mereka dan menatap ke arah Xiao Yan dengan curiga. Xiao Zhan dan yang lainnya pada saat ini menatap Xiao Yan dengan pertanyaan yang sama. Xiao Zhan bertanya kepada Xiao Yan, monster macam apakah ini? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun menatap ke arah mayat monster darah yang jatuh ke lautan emas. Mayat-mayat ini perlahan tenggelam ke dasar laut dan mata Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipit. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan pernah bertemu dengan monster ini sebelumnya, tetapi itu hanya satu dan kekuatannya hampir sama dengan 4 monster yang mereka bunuh. Penampilan mereka memang agak aneh dan mereka memang agak mirip dengan monster pemakan jiwa pada saat itu. Xiao Yan berpikir mungkinkah keduanya memiliki hubungan satu sama lain, tetapi apakah hubungan di antara keduanya? Ataukah monster darah ini memiliki metode yang sama dengan apa yang digunakan oleh Raja Pemakan Jiwa? Selain itu tampaknya monster-monster ini adalah prajurit dan mereka sepertinya memiliki atasan.
Jumlah dari monster ini juga sepertinya sangat mencengangkan dan meskipun kekuatannya rendah mereka benar-benar harus tetap berhati-hati terhadap monster tersebut. Selain itu Xiao Yan juga tidak yakin apakah ada makhluk yang setara dengan Dosian yang ada di laut ini, tetapi pada saat ini Xiao Yan yakin ada hal-hal di laut ini yang tidak bisa Xiao Yan tangani, dan itulah sebabnya Xiao Yan tidak membawa mereka ke laut begitu lama, sehingga mereka harus dengan cepat meningkatkan kekuatan masing-masing dan menerobos ke bintang 9. Jika Xiao Yan menggunakan keterampilan bertarung tim pada saat ini mungkin Xiao Yan akan bisa mencapai puncak bintang 9. Oleh karena itu bahkan jika ada keberadaan dari Dosian, maka Xiao Yan pasti akan masih bisa berjuang. Mendengar hal ini kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar mendengarkan Xiao Yan dengan serius. Mereka pada saat ini segera menyadari bahwa mereka benar-benar harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Setelah menyerap 3 hal aneh yang diberikan oleh Xiao Yan pada saat ini keempat orang benar-benar sangat puas. Sementara itu mata Xiao Yan pada saat ini segera tertuju kepada Long Yi. Xiao Yan melepaskan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi aura dari Long Yi. Oleh karena itu dapat dipastikan pada saat ini Long Yi benar-benar berhasil menyerap kesengsaraan Kaisar. Semua orang juga memandang ke arah Long Yi dan pada saat ini Xiao Yan segera berkata agar semua orang pada saat ini segera kembali ke Bahtera. Tidak ada permasalahan dengan Long Yi dan Long Yi pada saat ini masih menyerap guntur. Mereka harus meluangkan waktu untuk menstabilkan kekuatan mereka pada saat ini. Xiao Yan juga harus meluangkan waktu untuk berlatih. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan mereka pada saat ini segera berbalik dan terbang kembali ke Bahtera. Xiao Yan juga terjun lagi ke Lautan Emas dan Xiao Yan pada saat ini harus mampu menembus ke tahap akhir bintang 9 Dodi. Dengan demikian maka Xiao Yan benar-benar sedikit lagi menuju ke tingkat Dosian. Pada saat ini Xiao Yan terus menyerap origin Ki abadi di dalam laut. Saat ini di dalam tubuh Xiao Yan sumber origin Ki abadi benar-benar sudah sangat kuat. Origin Ki di dalam tubuh Xiao Yan terus beredar dalam bentuk lingkaran yang besar. Pikiran Xiao Yan pada saat ini sangat terfokus dan Xiao Yan merasakan sesuatu yang aneh. Karena puluhan aura muncul di sekeliling Xiao Yan dan Xiao Yan segera mengutuk di dalam hatinya. Xiao Yan pada saat ini merasakan ada tanda-tanda untuk menerobos ke tahap akhir bintang 9. Oleh karena itu pada saat ini adalah saat kritis bagi Xiao Yan. Xiao Yan seketika menyadari sepertinya sosok-sosok yang datang ini adalah rekan-rekan dari monster yang sebelumnya dibunuh. Xiao Yan pada akhirnya menjadi sangat marah tanpa alasan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa diganggu dan jika itu terjadi maka semuanya benar-benar akan gagal. Xiao Yan tidak punya pilihan lain selain berteriak di dalam hatinya memanggil Yiwa. Lalu Yiwa pun segera muncul dan membuka tangan kecilnya dan teratai api pada saat ini segera memadat. Dirinya segera melemparkannya dengan liar ke arah aura yang mendekat. Teratai api pun langsung meledak dan seluruh lautan pada saat ini terendam dan memicu gelombang besar. Pada saat ini ada lebih dari 10 aura dan lambat laun sosok-sosok ini menjadi semakin jelas. Tebakan Xiao Yan pada saat ini benar karena ini memang monster darah itu lagi. Tetapi pada saat ini ada yang berbeda di antara monster darah ini. Karena di antara mereka ada sosok yang lebih merah cerah dari sosok monster darah lainnya. Aura yang terpancar dari tubuhnya juga pada saat ini memiliki aura bintang 9 Dodi, sehingga dengan begitu maka teratai api dari Yiwa pada saat ini jelas tidak akan bisa menghentikan mereka. Xiao Yan juga mengeluarkan banyak api surgawi untuk menghalangi monster-monster ini, tetapi pada saat ini hal itu juga tidak berguna dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat pesimis. Selain itu monster-monster ini semakin mendekat dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa khawatir. Xiao Yan pada saat ini berpikir apakah semuanya akan benar-benar akan gagal diakibatkan oleh kepungan dari monster darah, atau gagal karena ada Bude Yanti yang datang untuk menagih hutang.